Tahu nggak tahun 2016 apa tahun 2012 tuh? Wartawan Prancis namanya, majalahnya majalah Charlie Hebdo. Ada 12 wartawan yang membuat karikatur tentang Rasulullah. Karikaturnya serem-serem loh. Ya, Kemudian mereka 12 orang itu dibantai, dan itu memang sudah seruannya harus dibunuh. Menista Rasulullah kok. Bukan kemungkaran itu. Dengan adanya pembantaian itu, sampai hari ini tidak ada satupun wartawan yang berani membuat karikatur Rasulullah lagi di Eropa maupun di seluruh dunia. Nggak ada yang berani. Tapi kalau enggak, orang biasa ada mas itu ya, kalau cara yang seperti itu hapus dulu syariat. Iya, karena seperti yang disampaikan tadi kan ada kaidah usul al-ghoya la tubariru wasila. Nggak bisa kita menghalalkan segala cara. terus Tidak Sekarang kalau pembantaian, ya misalnya pembantaian ada kaidah tadi ya, fikihnya juga, ada kaidah syariatnya. Ya. Gitu loh, ada batasannya, tidak serta-merta terus langsung dibunuh, itu tidak. Dilihat pelanggarannya itu sampai di mana. Seperti karikatur Rasulullah itu sudah luar biasa, itu melecehkannya, penghinaannya terlalu luar biasa. Sehingga berarti memang secara syariat ini duluan yang perlu diganti. dibolehkan. Benarkah? Ini loh, ya topiknya yang perlu diganti. Benarkah Pak Alawi itu Islam? Nah, kalau sudah ada jawaban itu, maka narasi jenengan itu bisa sedikit dibenarkan. Ayo, ini dulu jawab, ganti ini tapi. Benarkah Pak Alawi itu bukan Islam, atau benarkah Pak Alawi itu Islam? Kalau Coba mereka Wan, itu Islam, Kang Wan. Itu pertanyaan yang bagus dari Kang Giri. Monggo sampean jawab. Ya, kalau itu pertanyaan Islam atau kafir, itu itu ulama yang bisa memutuskan itu. Nah, oke. Kita nggak bisa Kita menafikan bertindak kafir. harus berani tetap gegabah gitu ya. di jalur hukum, Kang Wan. Ya, Selama dia masih membaca syahadataini, maka diharamkan darah, harta, dan marwahnya. Harus dijaga oleh kita. Ini masalahnya kita harus lebih dalam. Siapakah Ba'alawi ini yang sesungguhnya? Islam, Muslim, atau non-Muslim, begitu. Kalau nanti sudah ketahuan secara mutlak ada fatwa yang mengatakan Ba'alawi itu bukan Muslim, bisa kita untuk memerangi. Karena itu memang termasuk kafir harbi, mencoba merongrong kedaulatan agama. Tetapi selagi dia masih tidak diprevokasi sebagai orang non-muslim, ya kita harus ikut tendensi hukum negara yang berjalan. Kalau seperti wartawan yang ditembak itu murni non-muslim, enak saja. Makanya paling susah kita berperang dengan sesama. Musuh yang paling bahaya adalah musuh dalam selimut. Maksudnya bukan istri kita ya. Orang yang bersama dengan kita itu musuh yang paling mau diperangi. susah. Ya hubul, kalau nggak punya istri, siapa berarti? gini Bang Kalau saya Hubung, masih berperang walaupun jarang-jarang. kembali lagi ke cara yang efektif. Pertanyaannya tadi kan cara yang efektif. Sebentar, Betul, saya bisa jawab betul, mas. betul. Saya mau berusaha jawab. Saya mau berusaha Ya. jawab. Boleh ya, mohon maaf ya. Kalau ini kan yang kita perangi dulu apa? Pengaruhnya. Kita berikan edukasi. Kita baru 3 tahun.
Kalau panjenengan ngomong tidak akan mungkin, bisa jadi ya. Gak, kurang Tetapi elek, kita dapat kurang elek, kurang betul-betul elek, menghapus. cangkeme kurang elek. Yang kita lawan adalah UTE, Oke, kewarasannya. ya betul, sepakat, kurang elek. Keras. Ya, wis, oke. Wis aku dina iki kalah aku wis, gak apa-apa kalah. Kalah. Siap-siap rungkat. Begini, kami baru 3 tahun, Mas. Mereka minimal sudah 30 tahun. Anggap tahun 90 waktu melentingnya Rizik Syihab. Itu sudah konsep jauh sebelumnya. Dan itu berimbasnya banyak. Kita 3 tahun berimbasnya banyak. Kayak saya seperti saya. Bukan apa? Bukan guyonan. Saya kadang-kadang sering apa? Edukasi. 10 orang yang datang ke toko saya, 10 orang itu akan saya kasih tahu. Dan itu mengena. Yang tadinya percaya banget, akhirnya enggak percaya. Memang karena saya pakai apa? Simple. Seperti saya orang bodoh ya, tapi enggak mau dibodohi. Ngaji kasunyatan kalau orang Jawa. Ngaji kenyataan. Kalau mata tidak melihat, kuping tidak mendengar. Kuping mendengar A, di sana begini-begini, mata saya harus lihat juga. Zaman sekarang teknologi. Kalau tidak melihat, hati ini berkata tidak. Ngaji hati. Oh iya enggak. Selama ini kan tidak bisa nuktikan saudara-saudaranya ke sini. Berarti apa? Bohong dan ibu. Itu paling enak, sederhana, bisa diterima di masyarakat umum. Seperti itu. Terus kita tetap militan siang malam. Di pasar, di tempat-tempat gojek. Kalau saya seperti itu. Waalaikumsalam. Pasti pengaruhnya ada. Sangat banyak, Mas. Terutama apa? Kami yang dari apa? Lapangan ini. Nah itu. Sekarang kita Lawan saya. tanding mana paling elek cangkeme karo Gus Nusantara ini. Monggo. Ya, sebelum ke Kang Nusantara ini saya juga ikut nanggapi apa yang disampaikan tadi dengan pertanyaan cara efektif ya. Ya memang ketika berbicara cara efektif tentunya kita menunggu dari beberapa terutama tokoh-tokoh kita itu kan kita harus sabar. Tetapi ini kan yang perlu kita syukuri lah. Setidaknya apa yang kita lakukan ini kan progresnya cukup bagus. Ini baru 3 tahun, baru 3 tahun. Kan kita nggak tahu 2 tahun ke depan ini. Yang penting kita jangan pernah capek menyuarakan ini karena apapun namanya ini masalahnya dogma. Saya yakin lah. Barangkali teman-teman juga tahu, para kiai kita tahu ya. Siapa sih Kanjeng Dimas? Kanjeng Dimas itu bukan siapa-siapa. Tetapi apa yang terjadi dengan Kanjeng Dimas ini bukan masalah ini ya, bukan masalah gelarnya apa, statusnya apa. Ketika sudah terpengaruh dogma memang agak sulit. Dan itu korbannya lulusan Amerika. Itu jadi korbannya Kanjeng Dimas. Kalau diukur dengan logika kita, memang kok bisa seperti itu. Tetapi apa kita mau mengingkari suatu kenyataan itu? Toh memang kenyataannya ada. Dan saya yakin orang yang sekolah di Amerika itu untuk mendapatkan gelar S3, saya kira secara kognitif itu sudah teruji gitu loh. Dan ini makanya kita kembali lagi. Kita tetap mendesak, menyuarakan, tetapi kita jangan pernah putus asa. Kita boleh mengkritisi PBNU, mengkritisi pemerintah, dan siapapun untuk bergerak bersama-sama. Tetapi kita kembali lagi, kita kan nggak bisa, karena ketika kita kembali pada era tahun 66 ini bukan zamannya lagi. Dampaknya juga akan cukup berat kita membayarnya itu. Barangkali untuk yang kelas menengah ke atas nggak akan terdampak. Gimana dengan masyarakat yang bawah? Ketika ada kekisruhan itu dampaknya ekonominya itu akan rusak semuanya. Makanya kita ya tetap mengkritisi dengan pemerintah. Kita tetap mengkritisi dengan statement-statement PBNU. Tetapi kita tetapi harus tetap terukur.
Barangkali tahun ini beliau masih seakan-akan nggak mendengar apa yang kita sampaikan. Tapi kan siapa tahu bulan depan. Kita tahu, kan kita nggak pernah nyangka siapa yang bisa meruntuhkan dominasi Presiden Soeharto dulu. Begitu kuatnya. Betul. Tetapi ketika didesak, bahkan pergantian Presiden Soeharto tidak ada pertumpahan darah. Dalam tanda kutip itu kan etnis peristiwa 98 dengan etnis Tionghoa itu kan di luar konteks, itu di luar hal yang dalam hal pengambil alihan kekuasaan, bukan. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya ketika kita suarakan, kita ini sekuat apapun, kita percaya dengan ini dan insya Allah ini akan selesai. Cuman kembali lagi, Amin. Yang penting kita jangan pernah lelah untuk menyuarakan ini. Langsung ke Kang Nusantara. Assalamualaikum. Monggo, Kang Ponpes. Saya izin dulu Siapa dikit. dulu? Loh, ya yuk hilang. Iya. Izin dulu ya, dikit aja. Biar kita itu ingat bahwa kita itu muslim. Meskipun tulisannya mecet, tapi ya muslim. Gitu. Jadi ya kita ingat ya sedikit menyampaikan apa yang ada di Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Kalau kita ekstrim dalam melakukan segala sesuatu ya tanpa berpikir matang, kemudian menganalisa secara baik dan jelas dan komprehensif, maka nanti kita malah akan jatuh pada membinasakan diri sendiri. Itu menurut Al-Quran Al-Baqarah 195. Makanya ada sebuah istilah yang digunakan oleh Ibnu Khaldun itu adalah istijal, tergesa-gesa, terburu-buru dalam menganalisa atau melihat fenomena yang ada. Jadi ya kalau kemudian Kiai Imad itu datang sebagai pembaharu, membuka pintu gerbang nalar kritis kita, maka apakah hal yang sedemikian itu membantai ya atau membunuh itu adalah sebuah hal yang sangat relevan dengan tesisnya Kiai Imad, kan gitu. Jadi ya susah untuk dimengerti kalau kemudian ada sebuah upaya-upaya yang ekstrim dalam arti agar cepat selesai, kan gitu tuh. Jadi kalau saya ya biarlah semua ini berproses, karena kita ini menganggap bagian dari transformasi pemikiran yang ada dalam diri kita. Biar kita senantiasa tetap waras, gitu aja mungkin. Ya, langsung ke Kang Nusantara. Monggo Kang Nusantara. Tadi Assalamualaikum monggo warahmatullahi kita sapa wabarakatuh. dulu juga ini Kang Ponpes. Kang Ya, Ponpes, monggo. Kang Ponpes, lembu. Ye, Assalamualaikum. assalamualaikum. Ya. Lanjut. Jadi tadi menarik pertanyaannya Bang Girinata ya. Apakah Bang Girinata atau yang siapa ya? Apakah Balawi itu Muslim? Kalau saya boleh menjawab itu ya Muslim, tapi yang murtad. Kenapa kemudian kita hukumi murtad gitu kan? Karena telah melakukan penistaan terhadap agama Islam. Menistakan Kanjeng Nabi dengan menyamai gitu kan apa yang Allah berikan terhadap Nabi Muhammad dengan apa, melalui apa, Isra Mi'rajnya gitu kan, dan lain sebagainya yang sudah kita tahu dan kita dengar bersama. Kenapa? Ya karena hukum menistakan itu ya murtad, kafir gitu loh. Malah apa dalam apa namanya dalam satu ini ya hadis itu, kalau saya nggak salah dengar itu ya, man sabba nabiyan faktuluh gitu kan, malah disuruh membunuh loh gitu loh. Terus kalau kita melihat apa namanya, karena ini sebenarnya kajian dulu sebenarnya teman-teman,
Itu kan ketika kita waktu itu mengkaji kitabnya Imam Qodiyat ya, dalam kitabnya Syifa itu kan. Jadi mereka yang kemudian menghina beliau dalam bentuk-bentuk yang lain, itu kan, menghina tidak harus dengan langsung Nabi Muhammad berbohong, ya itu yang soreh. Ada yang samar itu kan, dengan menyamai beliau itu kan, dan mengunggulkan beliau. Bahkan ada yang kejam itu bahwa Ba'alawi itu lebih mulia daripada Ahlul Bait, padahal di dalam Ahlul Bait itu ada Nabi Muhammad, kan begitu. Waqad ijtama'al muslimuna anna syatimar rasul wal mustahzi'a bihi kafirun. Itu di dalam kitabnya Imam Qodiyat, kitabnya Syifa ya, jilid 2 halaman 270. Gitu kan? Itu bisa dibaca. Artinya apa? Para ulama sepakat gitu kan. Orang yang menistakan Nabi itu ya kafir. Gitu loh, teman-teman. Jadi kembali ke pertanyaan, apakah Ba'alawi itu muslim? Ya muslim, tapi yang murtad. Dan begitu. Itu pertama. Yang kedua, apakah kemudian pertanyaannya host tadi itu temanya, apakah Ba'alawi itu Ahlussunnah wal Jamaah? Tidak sama sekali. Gitu kan? Kenapa? Dalam Ahlussunnah wal Jamaah kita pernah mendengar kalimat begini, bukankah aku tinggalkan untuk kalian semuanya wahai umatku 2 perkara, kalau kamu memegang 2 perkara itu insya Allah itu akan selamat. Apa 2 perkara itu? Adalah kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan hadis itu kan. Terus harus mengikuti sahabat semuanya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, gitu kan. Artinya apa? Harus mengikuti para sahabat. Kenapa? Karena ashabikan nujum, iktadaitum itu kan. Nah, kalau kemudian hanya berpegang pada kitab dan sunnah saja, nggak bisa, harus pada sahabat juga. Itu ciri dari ahli sunnah wal jamaah. Terus dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu kan, itu tidak boleh tahrif, mengubah makna, tidak boleh taktil, menolak sifat, tidak boleh takyif, menanyakan bagaimana itu kan, atau apalagi tamsil, menyerupakan dengan makhluk. Ada kan kitab hurafatnya Ba'alawi yang menyerupai Allah. Dengan padahal jelas itu laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi begitu host. Artinya apa? Oh, Ba'alawi bukan ahli sunnah wal jamaah walaupun mereka ngaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah, jauh sekali ya. Gitu kan. Terus juga ahli sunnah wal jamaah juga apa? Juga menyepakati adanya pendapat ulama. Itu kan, ada ijma, ada qiyas. Nek Ba'alawi tidak sepakat kalau yang mendukung dirinya. Kalau nggak mendukung, walaupun dia seorang mujtahid, ya tetap ditolak sama beliau. Gitu kan. Kalau Mbak Wisnu, walaupun karaoke yang mendukung Ba'alawi, tetap ditransfer uang. Ponpes. Begitu. Lanjut. Kita sapa dulu Ponpes, monggo. Ponpes, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo on cam, mari on cam Aduh, saya lagi belum bisa on cam ini. Masih di luar. Barusan on cam. Barusan on cam tadi. Ya, saya mau mengatakan sedikit aja ya. Saya sangat sepakat dengan pemikiran maupun pernyataan Bang Nusantara Bangkit. Masya Allah. Jadi sependapat saya. Tapi ya hati-hati kalau bernarasi, nanti khawatirnya nanti dituduh Wahabi kalau hal-hal yang seperti mengenai tadi itu ya.
Tapi mudah-mudahan enggak lah. Biasanya itu yang menuduh-menuduh Wahabi itu dari pihak-pihak Pak Alawi. Jadi apapun yang tidak disetujui oleh Pak Alawi itu dianggap Wahabi sama mereka. Nah itu mudah-mudahan kita sudah paham semua mengenai itu. Ya silakan Aku dilanjut. malah dituduh Kristen kok, dituduh dukun, kejawen. Kabeh. Wes tak trimo tak borong kabeh wis. Ora apa-apa. Ora apa-apa wis. Yang penting pengaruhmu pudar. Gitu. Tak pudar pengaruhmu. Nggih, monggo. Oh iya. Wong dituduh. Cocok mbak. Monggo Ponpes, pondok pesantren. Dari Ini mana sapa Mas? kita sapa dulu ini Bang. Kita Munib sapa. juga. Bang Munib. Assalamualaikum Bang Munib. Assalamualaikum Kang. Kamu nih? Halo. Halo. Bang Pes, monggo Bang Pes. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin ke host dan yang lain. Saya nggak bisa on cam. Salah Oke, satu salam kenal itu Mas. dalam berkomal itu juga kan ketika host on cam maka kita harus on cam. Tapi saya mohon izin. Dan saya menarik dengan tadi pertanyaan yang sebenarnya substansial sekali ya. Untuk bisa kemudian menentukan arah perjuangan itu seperti apa. Apakah kemudian Mbak Alwi itu Muslim atau enggak, ini sebenarnya bagus banget. Kalau saya ngikut ke pendapat dari Kiai Alwi ya, Nur Alam Al-Bantan, beliau pernah mengatakan bahwa memang Mbak Alwi ini jelas-jelas sakte yang memang di luar Islam, sakte sendiri. Ya di sini kan sebenarnya udah jelas ketika ajaran mereka yang seringkali merendahkan baginda Nabi dengan mengatakan Mi'raj 70 kali, bahkan ada juga yang mengaku bahwa dirinya Tuhan dan lain-lain, itu kan banyak gitu bisa kita temukan. Dan itu bukan isapan jempol. Dan kayak Syarif Tegal itu, Syarifuddin Tegal juga kan sedang membuat satu draft buku ajaran Baklawi itu yang kemudian mungkin nanti akan disahkan. Saya rasa kalau pertanyaannya apakah Baklawi itu Islam atau bukan, saya sepakat tadi dengan jawaban salah satu teman di sini. Ya iya Islam, tapi ya murtad. Berdasarkan apa? Ya itu berdasarkan ajaran leluhur mereka. Maka bisa jadi nanti ketika memang dia bukan Islam, maka bisa diterjemahkan mereka adalah kafir harbi kan, seperti itu. Kan tadi kita sepakat di awal bahwa yang bukan itu yang punya hak dong gitu kan, yang punya kapasitas tentunya ulama di sini. Lah kayak Alwi itu juga kan ulama beliau, yang kemudian punya disiplin ilmu rijalul hadis itu. Sepengetahuan saya seperti itu. Ya, Kalau seperti itu bisa jadi kemungkinan besok-besok itu akan ada nama baru, agama baru. Namanya apa? Agama Bahlawi Islami. Iya kan? Ya, Agama ya. baru. Wah, ya Bahlawi betul Islami. itu. Sekte. Jadi begini, saya sambung lagi ya. Tadi pernyataannya Bang Ponpes atau juga pernyataannya Nusantara Bangkit mengenai apakah Bahlawi itu Muslim. Jawabannya ya mereka Muslim tapi murtad. Begini, seorang iman itu ya, iman itu ataupun orang yang sudah bersahadat itu mereka itu Muslim. Tapi Muslim itu juga ada pembatalan juga, pembatalan sebagai Muslim. Nah ini yang kita kadang-kadang lupa. Ya, sebagaimana wudhu, orang wudhu itu pasti ada pembatal wudhunya juga. Nah, mengenai pembatal keimanan itu kan ada macam-macam ya. Seperti yang dikatakan tadi itu mengaku Mi'raj 70 kali, itu salah satu pembatal keimanan. Itu sudah masuknya di usul akidah. Kalau sudah usul akidahnya itu
berubah, tidak sesuai, ya itu bisa dibatalkan keimanan Islamnya. Jadi tidak serta-merta orang yang syahadat itu sudah pasti Islam tapi tidak bisa dibatalkan. Bukan, Islam itu bisa dibatalkan dengan pembatal-pembatalnya, begitu loh. Sama juga wudhu, wudhu pun itu juga bisa batal kalau ada pembatal-pembatalnya. Misalnya kentut, atau buang air, atau tidur yang panjang, atau ketika bersenggama, itu wudhunya batal. Tidak bisa dikatakan orang sudah wudhu, sudah mau kentut, mau berak, tetap tidak batal. Ya nggak bisa begitu. Sebagai Islam pun juga begitu. Kalau sudah dia beriman, juga ada pembatal-pembatal keimanan itu tadi. Nah, kalau dilihat dari akidahnya kaum Ba'alawi ini berdasarkan kitab-kitabnya loh ya, dengan cerita-cerita hurufat-hurufat yang sampai menjurus ke pembatalan keimanan, maka bisa dikatakan Ba'alawi itu sudah murtad kalau mereka meyakini kitab-kitab mereka loh ya, yang isinya hurufat-hurufat yang yaitu tadi seperti cerita malaikat bertanya man robuka, jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad. Itu sudah batal Islamnya kalau sudah kayak begitu. Silakan dilanjut. Saya sih sependapat dengan Bang Ponpes, Bang Wan Prido, juga Bang Nusantara Bangkit ya. Cuman kan yang jadi masalah kita juga perlu ini. Apa kan yang jadi pertanyaan kita bolehlah kalau ketika bernarasi tentunya ya kita anggap semua Ba'alawi. Tetapi ketika berbicara lebih detail, apakah Ba'alawi itu menganut apa yang tertera di kitabnya keseluruhan, kan ini kan juga kita perlu teliti juga secara seksama juga, sehingga kalau ada ini ya memang kita bisa melakukan sesuatu itu ya memang tepat dan benar gitu kan. Kita akan nggak bisa langsung menyamaratakan, karena apa yang terjadi waktu itu kan sahabat itu kan pernah dimarahi ketika sama Nabi ketika membunuh orang yang sudah bersyahadat itu, dan itu juga kita kan harus amati dengan cara seksama juga begitu. Mungkin bisa ditanggapi dengan yang lain. Ya, izin ya. Ya. Kalau berdasarkan pengalaman, kemudian polemik ini ditarik kepada ranah teologis, maka yang terjadi ya seperti halnya Ahmadiyah, Syiah, kemudian beberapa sekte-sekte yang memang secara prinsipal itu memang sudah keluar dari Islam kan gitu. Contoh yang nyata ya saat ini seperti tadi yang diungkap oleh TV One, itu perayaan 10 Muharram kemarin itu rame dan ada peningkatan jumlah yang cukup signifikan terkait dengan Syiah. Belum lagi seperti Ahmadiyah, kemudian yang kemarin itu kan Al-Zaitun, kemudian ada LDII dan beberapa hal yang lain. Makanya kalau kita ini tarik pada sisi teologis, maka yang namanya sebuah perdebatan ini nggak akan pernah berakhir kan begitu. Tetapi jika kita tarik ini sebagai sebuah fenomena sosial di mana ada satu kelompok yang kemudian menginginkan keberadaannya atau eksistensinya itu tetap berada pada hierarki sosial tertentu, maka ini bisa segera dieliminir. Karena baik dari produk-produk perundang-undangan kita maupun sistem nilai yang ada di kita itu sangat-sangat mendukung. Makanya ketika kemarin coba kita bedah mengenai awal mula penggunaan sayyid atau sarif dalam tradisi Islam atau teologi Islam, itu kita bisa mendapati bahwasanya gelar sayyid
Syarif itu adalah upaya rekayasa simbolik saja. Jadi tidak memiliki sebuah akar teologis yang jelas. Makanya pembahasan ini akan cepat bisa selesai ketika kemudian mereka Ba'alawi ya yang selama ini mengaku zuriat Nabi itu meletakkan identitas kezuriat nabiannya. Meskipun kita tahu ya kemarin mereka sudah istilahnya bendera putih dengan tidak lagi menggunakan kata Habib. Ya, menyerah ya, tidak lagi menggunakan kata Habib, tapi mengganti kata Said, kan gitu. Jadi mungkin inilah yang mungkin kita bisa telaah lebih lanjut bagaimana kemudian moderasi beragama kita itu bisa sukses dan bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan zaman. Jangan sampai kemudian apa yang hadir di masyarakat, ya Islam di masyarakat itu seolah-olah menjadi sebuah batu sandungan dengan peradaban yang ada saat ini. Jangan sampai kemudian umat Islam itu seolah-olah menjadi kerikil terkait dengan adanya modernisasi ataupun tinggi rendahnya peradaban Indonesia. Mungkin gitu. Ya memang ini loh Bang, saya tadi juga lihat VT ya, entah itu mungkin Bang Giri bisa jelaskan ya sebelum ke yang lain. Itu ada VT yang menyatakan bahwasanya ini kan yang sering dijadikan hujah oleh sebagian Ba'alawi itu bahwa ulama-ulama terdahulu itu nggak pernah menolak nasab mereka. Padahal di situ ada, kalau nggak ini dilihat di VT itu terjadi di Surabaya, itu ditandatangani oleh 25 ulama di kala itu ada manuskripnya menurut yang di VT itu. Di situ rata-rata kiai-kiai NU yang menyatakan itu bahwa secara implisit Ba'alawi itu bukan zuriyah Nabi. Itu mungkin itu Bang Giri mungkin tahu manuskrip itu Bang. Tahu manuskrip itu Bang. Tahu manuskrip itu Bang. Tahu manuskrip itu Bang. Siapa? Nur Iya di beliau memang ada itu dokumennya, dan termasuk juga masuk dalam pemberitaan salah satu koran waktu itu. Ada memang. Lah, ketika itu memang benar Bang, kan yang jadi masalah ini itu kan yang kiai NU itu kan yang jadi masalah ketika ini bukan ketika yang sekarang ada di struktural itu NU itu dengan statement-statementnya termasuk ketua dan sampai BNU itu kan mengingkari itu Bang. Ini kan yang seakan-akan mereka itu seakan-akan membela ini, tetapi di sisi lain kiai-kiai yang 25 itu kalau itu memang benar, ini ada apa dengan ini? Ini kan yang jadi masalah. Padahal di situ jelas, saya kalau lihat VT-nya itu ada fotonya juga manuskripnya. Itu jelas gitu loh. Kenapa sekarang tiba-tiba pimpinan NU yang saat ini justru menyuruh kita berhusnudzon? Ini kan salah satu yang menjadi permasalahan yang memang yang justru dikritisi oleh sebagian dari kita gitu loh. Ini Bang Giri atau siapa bolehlah menanggapi gitu. Ini kan yang jadi pertanyaan.